Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang panduan teknis budidaya tanaman vanili di lahan sempit atau lahan pekarangan. Ini adalah contoh budidaya vanili di lahan pekarangan dengan pelindungnya adalah paranet. Menggunakan panjatan atau tajar hidup berupa pohon gliricidae. Jadi ini adalah sharing tentang tidak perlu menanam atau membutuhkan lahan yang luas untuk bercocok tanam atau menanam vanili, atau bahasa artinya adalah Vanilla planifolia Andrei. Jadi oke ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham, ambil manfaatnya, dan juga nanti bantu like, subscribe, dan komen. Oke, untuk menyemangati Pak B untuk berbagi ilmu. Oke, kita mulai panduan teknis atau cara budidaya tanaman vanili di lahan sempit. Nah, ini sekarang sudah banyak sekali kreativitas para petani untuk menanam tanaman vanili di lahan yang sempit. Apakah itu nanti itu sudah sesuai dengan budaya yang benar atau belum? Mari ikuti penjelasan Pak B. Kali ini yang pertama adalah vanili itu adalah komoditas perkebunan yang harganya mahal. Jadi harganya mahal karena memang unik dan spesifik. Dan tanaman itu masih satu marga dengan anggrek atau Orchidaceae, satu kerabat dengan anggrek ya. Terus ini tanaman ini dulunya berasal dari Meksiko. Tahun 1819 dibawa ke Indonesia untuk dibudidayakan. Berukuran sebesar jari ya, segini. Terus berluas atau berbuku, berdaun tunggal warna hijau, bulat pipih dan lancip di ujungnya, dan berselang-seling. Jadi cuma satu saja selang-seling ya. Jadi sudah banyak tahu, nanti akan dilihat. Ini adalah morfologi dari tanaman vanili ya. Ini adalah vanili. Semoga bermanfaat ya. Syarat tumbuhnya adalah pH 5-7, tapi optimalnya adalah 5,5 sampai 6,5. Itu optimal. Tanahnya harus gembur. Nah, lahan sempit ini, kalau lahan sempit usahakan menggunakan tanah yang tidak tercampur atau sudah infeksi macam-macam. Jadi ambil dari bawah pohon bambu, karena tanah di bawah pohon bambu itu niscaya bebas hama dan penyakit. Oke ya. Terus di bawah pohon bambu suhu yang diinginkan adalah 20-30, itu yang sekitar itu ya. Kalau misalnya di bawah itu masih bisa hidup tapi nggak produktif, di atas itu juga masih bisa hidup tapi nggak produktif. Kelembabannya 70-80%. Jadi perlu berdasarkan 70-80%, maksimal atau optimum itu 75%. Curah hujannya membutuhkan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Jadi seperti itu adalah pertama tentang vanili. Sekarang bagaimana cara membudidayakannya? Budidaya adalah dengan satu persiapan lahan. Nah, tanah dibersihkan dari HPT atau hama penyakit tanaman, terutama hama jamur. Nah, itu yang paling luar biasa adalah fusarium ya. Begitu sudah besar ternyata busuk. Gembur dan ambil dari di bawah pohon bambu. Kalau misalnya nggak terlalu banyak kan di bawah pohon bambu untuk dijadikan media tanamnya. Penaungnya, kalau biasanya ini adalah penaungnya adalah paranet ya, karena memang lahannya di pekarangan sempit, penaungnya paranet. Lupa kalau nggak paranet nggak apa-apa, tapi biasanya paranet, penaungnya adalah paranet. Terus paranet yang 40-60%, sehingga masih ada cahaya matahari tapi tidak langsung seperti tanpa penaung. Ini adalah penaung buatan, yaitu menggunakan paranet. Itu pengganti pohon pelindung. Terus tajar itu untuk merambat atau untuk panjatan. Itu ada dua macam. Yang pertama panjatan mati dan yang kedua panjatan hidup. Kalau panjatan mati biasanya menggunakan pralon.
terus dilapisi dengan sabut kelapa yang banyak, terus dikasih kawat. Oke ya, kawat bulat itu untuk panjatan tanaman vanili. Untuk yang tajar yang hidup atau untuk panjatan yang hidup, untuk merambat tanaman vanili hidup adalah menggunakan biasanya Gliricidae atau Lamtoro. Nah, terserah, tapi kalau misalnya menggunakan panjatan hidup biasanya harus agak lama persiapannya. Kenapa? Karena menunggu tajar itu hidup dulu. Karena apa? Karena nanti kalau tajarnya mati atau busuk, nanti pada saat mau merambat tanamannya kurang bagus. Gitu ya. Jadi itu, dan sekarang yang modifikasi banget adalah menggunakan pralon, dikasih tulang besi, terus ditancapkan, itu digunakan untuk panjatan mati tanaman vanili. Selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan ini adalah berasal dari bibit, ya, biasanya polybag ya, menggunakan polybag, mengambil dari sulur, ukurannya 30 sampai 35 cm. Nah, itu ada yang lebih ya, tergantung, ini fleksibel ya, tidak ada patokan, tapi jangan cuma satu, minimal 3 batang lah, 3 ruas lah begitu ya. Oke, polybagnya menggunakan 25 kali 40 cm. Nah, tanah plus kompos, tapi jangan salah komposnya harus yang betul-betul matang, yang bebas dari hama dan penyakit. Oke ya. Sulur muda diambil dari sulur muda yang berasal dari indukan yang pernah berbuah 2 sampai 3 kali. Tapi sulur yang digunakan untuk bibit itu jangan yang sudah pernah berbuah. Tapi indukannya itu yang sudah pernah berbuah, sehingga tahu sejarahnya, tahu indukannya bahwa indukannya itu memang produktif. Motonya menggunakan cutter atau pisau yang tajam yang steril. Kalau mau aman ya celupkan dulu ke alkohol atau alkohol 70%, itu untuk steril. Bibit ideal itu umurnya adalah umur 6 sampai 7 bulan, itu ideal. Sedang adalah cara penanaman. Tadi bibitnya sudah jadi, biasanya kan bisa buat sendiri atau beli di tempat-tempat yang terpercaya, maksudnya tempat-tempat yang sudah dipercaya bahwa itu menghasilkan atau memproduksi bibit-bibit yang benar-benar tahan hama dan juga produktivitasnya tinggi. Itu yang diingat gitu ya, karena ini namanya investasi jangka panjang, karena tahunan. Karena nanti cara penanamannya, jarak tanamnya biasanya idealnya adalah 1 kali 2 meter, sehingga kalau misalnya dalam luasan yang sesuai dengan panduannya adalah 1 hektar, itu dibutuhkan 5.000 bibit tanaman vanili. Tapi kalau ini pekarangan ya tergantung luasnya berapa, 1 kali 2, sehingga nanti kalau dikasih tajar, nanti dikasih palang, itu digunakan untuk merambat tanaman. Kenapa seperti itu? Agar mudah, nanti jangan terlalu tinggi, agar mudah dalam pembantu penyerbukan nantinya. Lubang tanam panjang kali paling tinggi adalah 25 cm kali 20 kali 12 atau 12 sampai 15. Ya fleksibel lah, segitu itu. Terus polybag umur 6 sampai 7 tahun, bibit polybag yang itu siap ditanam. Polybagnya diambil dengan cara mensobek dengan cutter atau dengan sabit, disobek terus diambil, jangan sampai tanahnya itu menyebar ya gitu ya. Itu adalah dalam cara penanaman, karena mudah kan. Terus pemeliharaannya, nah ini sebenarnya ada penyulaman, ada penyiangan, ada pembumbunan, perambatan atau pengaturan sulur agar nanti mudah dalam membantu proses penyerbukan. Nah, dan pemangkasan. Nah, yang dipangkas apa? Yang dipangkas adalah sulur yang sudah tua. Setelah panen sudah dipangkas. Biar apa? Tumbuh sulur yang muda. Terus yang kering. Terus yang kena penyakit. Itu seperti itu. Itu adalah pemeliharaannya. Dan juga pemupukan. Nah, jadi itu yang bisa dikerjakan untuk vanili atau yang ada di situ. Nah, setelah tadi ada penyuluran dan sebagainya, terus pemupukan. Tujuan pemupukan apa? Tujuannya adalah memastikan ketersediaan unsur hara di dalam tanah cukup tersedia untuk tanaman vanili. Apalagi tanamannya itu ada di lahan pekarangan atau lahan yang tidak begitu luas, sehingga kan ini unsur haranya kan kita belum tahu, sehingga perlu dipupuk. Dilakukan 1 tahun sekali. Apa pupuknya? Dilakukan 1 tahun sekali di akhir musim kemarau atau pertengahan musim hujan.
sekitar Agustus sampai September. Tapi itu fleksibel ya, Bu ya. Kalau nanti musimnya agak bergeser ya, agak bergeser ya. Jelas ada airnya pada saat aplikasi pupuk. Karena pupuk itu tepat dosis, tepat waktu, tepat aplikasi. Nah, itu tepat caranya memupukkan, kan seperti itu. Nah, untuk pupuk kandang itu dibolehkan untuk memperbaiki struktur tanah, tapi diwajibkan itu adalah betul-betul yang sudah matang, sudah lama dan bebas dari jamur. Untuk mengantisipasi dicampur dengan fungisida atau anti jamur dan juga bakterisida, dicampur pupuknya itu agar apa? Agar nanti betul-betul pupuk kandangnya itu betul-betul bagus. Oke ya. Selanjutnya ini ada pupuknya, bisa pupuk urea, pupuk TSP, pupuk KCl. Itu untuk menyuplai kebutuhan nitrogen, fosfor dan kalium. Rekomendasinya adalah 100 kg urea, 150 kg TSP, 50 kg KCl per 1 hektar. Nah, nanti dikira-kira seberapa pinginnya. Jangan terlalu banyak tapi jangan terlalu sedikit. Ya. Itu seperti itu. Terus pada saat pemeliharaan juga perlunya penyiraman ketika musim kemarau tiba dan agak panjang. Karena apa? Karena panen itu tidak tahan terhadap kemarau atau terhadap kekeringan yang panjang. Karena apa? Akarnya tidak begitu panjang. Batangnya juga penuh dengan air dan juga memang kan harus perlu kelembaban yang lumayan karena pelembabannya adalah 70-80%. Untuk penyerbukan ini paling penting, ini inti budidaya itu setelah tadi pemeliharaan adalah intinya itu adalah penyerbukan. Buah akan keluar 1,5 sampai 3 tahun setelah tanam. Agar berbunga serempak ini kita rangsang. Satu, mengurangi naungan bila terlalu rimbun. Kalau menggunakan panet ya mungkin ganti panet yang lebih longgar, lebih terang. Ya tadi yang 40 sampai 50 menjadi lebih terang. Nah, memilih bagian cabang yang tidak produktif. Nah, namanya pemangkasan tadi biar tidak memakan unsur hara yang sebenarnya dibutuhkan, tapi nggak produktif. Memotong 20 sampai 25 cm dari pucuk sulur. Untuk merangsang pembungaan biar bunganya itu serempak. Kegiatan penyerbukan itu yaitu mengawinkan bunga vanili bertujuan untuk menghasilkan buah vanili. Karena apa? Karena sistem bunganya itu unik. Di mana kepala putih atau stigma itu tertutup oleh katup pelindung yang bernama rostellum. Harus ada campur tangan manusia untuk melekatkan serbuk sari atau benang sari ke kepala putih agar nanti terjadi penyerbukan dan nanti akan terjadi pembuahan dan jadi buah vanili. Dengan bantuan alat berupa tusuk gigi atau pakai bambu yang kecil, yang kecil sekali itu untuk dilakukan untuk membuka penutupnya itu sehingga nanti bisa dibantu dengan menggabungkan antara benang sari dan kepala putih. Jadi keberhasilannya ketika sudah dibuka atau digabungkan, jadi keberhasilan adalah daun-daun bunga akan mengalami layu sekitar 2-4 hari layu. Terus akan gugur, nanti kelihatan muncul bakal buah yang itu akan menjadi buah vanili. Oke, seperti itu. Mudah kan? Yang nggak mudah itu adalah actionnya itu mudah. Semoga yang punya lahan yang tidak terlalu luas mau mencoba, semoga berhasil. Yang terakhir adalah proses panen. Oh ya, support Pak Yube dengan cara support Pak B dengan cara like, subscribe dan komen. Jangan lupa ya biar Pak B semakin semangat untuk sharing terhadap hal-hal yang positif. Oke. Untuk panen itu adalah buah vanili 7-8 bulan setelah penyerbukan. Itu ya. Jadi siap untuk dipanen. Nah, siap untuk dipanen. Cirinya apa buahnya? Buah perubahan warna dari warna hijau menjadi warna hijau muda agak kekuningan. Nah, dilakukan berkala 1-2 bulan. Ya sudah hijau agak kuningan dipotong, hijau agak dipotong, dipotong sekitar itu. Pastikan sudah masak dan tidak kurang masak atau dihindari kurang masak atau terlalu masak. Karena ini menyangkut dengan aroma dan nanti menyangkut dengan harga
karena pandan itu dinilai adalah aromanya. Seperti itu, semoga menginspirasi, semoga sukses, selamat mencoba jadi wirausaha yang baru. Dalam kegiatan apapun itu bisa digunakan sebagai sampingan, ya, sebagai sampingan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.